yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Jumat Agung yang di dalamnya dilayankan perjamuan kudus. Keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiola. Namun, kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Pemberita firman dalam pelayanan sakramen adalah Bapak Pendeta Yurinawa Salawangi STH. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 183 bait 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang menderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah jaya kasih yang mesra, bagai pelak yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, terulas darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Lukas pasal 23 ayat 28 menjadi nas pembimbing pada ibadah ini yang berkata demikian: Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa.
Narasi Lukas 23 ayat 16 sampai 31. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang yang mengikuti dia, di antara banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara, Kau tidak gentar, kasihku padamu semakin besar. Narasi Lukas 23 ayat 32 sampai 43. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidaklah engkau takut juga
tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup-Nya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Maka sebelumnya kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, di saat kami terhimpun bersama keluarga kami, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan dan layakkanlah kami dalam ibadah ini, sehingga sakramen perjamuan kudus yang kami terima pada saat ini itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah di dalam bimbingan Roh Kudus kami memahami kekayaannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Lukas 23 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 49 yang menyatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri.
Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, silakan duduk kembali. Pada ayat yang ke-44 yang sudah dibacakan tadi, sekali lagi saya bacakan demikian. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, itulah saat-saat yang paling mencekam dalam kehidupan Yesus. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa di Taman Getsemani ia sudah bergumul atas penderitaan dan kematian yang akan ia hadapi dan alami. Tapi ketika ia keluar dari Taman Getsemani, ia keluar dengan tekad yang bulat, siap menghadapi kematiannya. Akan tetapi, dirinya yang tergantung di kayu salib dan dalam ketidakberdayaannya, juga ketika alam menunjukkan awan yang gelap, seakan-akan matahari pun tidak berani untuk bersinar. Terjadi gempa yang membuat tabir bait Allah atau bait suci terbelah menjadi dua. Sekali lagi Bapak Saudara, saat-saat itu adalah saat-saat yang paling menakutkan. Dalam situasi yang seperti itu, ia tahu harus berbicara kepada siapa. Inilah teriakan hati seorang anak. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dari seruan di kayu salib itu menunjukkan bahwa ia bersedia disiksa oleh kekuasaan. Tetapi ia tidak menyerahkan hidupnya pada kekuasaan, karena ada yang lebih tinggi dari kekuasaan sebesar apapun. Yang kedua, ia dalam kemanusiaannya tahu siapa pemberi hidup, yaitu Bapanya yang bertahta di surga. Jadi ia menyerahkan hidup dan kehidupannya
hanya kepada Sang Pemilik yang bertahta dalam keagungan dan kemuliaannya. Demikianlah yang dinyatakan oleh kepala pasukan yang mengeksekusi proses penyaliban itu. Di sana dikatakan, ia memuliakan Allah. Kemudian dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Saudara, kebenaran apa yang dilihat oleh kepala pasukan ini? Kebenaran yang pertama adalah berbanding dengan ayat 46 yang di sana dikatakan, sekali lagi, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berbanding dengan ayat 46 itu, kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal 4 tentang pencobaan di padang gurun. Di dalam pencobaan di padang gurun, ia menghadapi 3 pencobaan. Yang pertama, ia diminta oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Yang kedua, ia dibawa ke bubungan bait Allah, lalu iblis meminta kepadanya untuk menjatuhkan dirinya. Lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, pasti Bapamu akan menyuruh malaikat untuk menatangmu, sehingga engkau tidak terantuk batu. Jika engkau anak Allah, iblis berkata, akan kuberikan kegemilapan dunia ini, akan kuberikan kekuasaan dunia ini kepadamu. Tapi sekali lagi Yesus berkata, hanya kepada Allahmu sajalah engkau berbakti. Dalam pencobaan di padang gurun 3 kali di sana dikatakan, jika engkau anak Allah. Dan pada ayat 46 sekali lagi, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perbandingan ayat 46 dengan Injil Lukas pasal 4 ini, di sana mau menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh anak Allah. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran yang kedua, benar bahwa dia tidak bersalah. Jadi kebenaran yang kedua bahwa dia tidak bersalah, tetapi dia menjadi korban kedegilan hati dan orang-orang yang mempertahankan status quo. Itulah kebenaran yang kedua. Itu sebabnya Bapak Saudara, mereka yang menjadikan penyaliban sebagai dagelan yang dipenuhi dengan tawa dan ejekan, mereka memukul-mukul diri sebagai tanda penyesalan yang dalam. Semesta alam ikut berduka atas kedegilan hati itu. Sementara itu Bapak Saudara, di tempat lain, para perempuan itu bisa kita bandingkan dalam Injil Lukas 8 ayat 23, siapakah perempuan-perempuan itu? Mereka berdiri jauh-jauh menjadi saksi atas semua yang terjadi.
Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sekali lagi, bagaimana dengan kita pada saat ini? Kita memang tidak menyaksikan peristiwa yang tragis dan amat tragis tersebut. Apakah kita hanya menikmati keberuntungan dari pengorbanannya yang diperlakukan tidak manusiawi itu? Menjadi perenungan kita adalah perkataannya yang terakhir buat setiap pengikutnya. Saya bacakan dari ayat pasal 28 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Di dalam ayat 28 sampai 30 di sana dikatakan demikian. Sebab Yesus berpaling pada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpah kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami." Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah pesan terakhir Tuhan Yesus kepada para pengikutnya sebelum ia disalibkan. Bagi kita sepatutnya kita menyadari kitalah yang mendapatkan hukuman itu. Tetapi tempat itu diambilnya supaya kita berbalik dan hidup di dalam kebenaran sebagai kepunyaannya. Karena kita sebagai gereja adalah milik Kristus. Persoalannya adalah orang yang tidak bersalah saja disalibkan, apalagi kalau kita hidup jauh dari kebenaran. Itulah yang dikatakannya pada ayat 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kayu kering adalah para pengikutnya atau kita yang tidak hidup berbalik dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak untuk merenungkan firman-Nya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami mengundang Bapak saudara untuk berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang di segala waktu dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing, kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Saudara, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen. Hari ketika Yesus mati di kayu salib adalah hari yang gelap, kelam. Semua yang mengasihinya merasakan duka yang amat perih. Dalam kepedihan, baiklah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memaknai dan memberitakan kematiannya, yaitu sebagai penebusan dosa bagi dunia. Dan inilah penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kita. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambil. Makanlah, ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita.
kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah perjanjian yang baru mengenal Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk penebusan kita. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 berkata demikian: damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami juga sudah menerima sakramen perjamuan kudus di Jumat Agung ini. Melalui pemberitaan firman dan sakramen yang kami terima, maka mampukan kami ya Tuhan ya Bapa untuk melihat pengorbanan-Mu yang sudah menebus dosa-dosa kami. Maka biarlah oleh kekuatan-Mu, maka kehidupan kami pun diperbaharui dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan ya Bapa, begitu banyak godaan, begitu banyak tawaran yang datang di kehidupan kami. Terkadang kami jatuh di dalam tawaran-tawaran itu. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah hikmat dan kekuatan-Mu memperteguh, memperkokoh nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai Kristiani yang ada pada kami. Sehingga ya Tuhan ya Bapa, berkat-Mu sungguh layak di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Dan pada saat seperti sekarang ini, ketika kami masing-masing beribadah bersama anggota keluarga kami di rumah-rumah, oleh karena ancaman COVID-19, tapi biarlah ketika kami beribadah di rumah, kami sungguh-sungguh memperhadapkan diri kami kepadamu. Dan biarlah roti dan anggur yang telah kami makan dan kami minum, biarlah itu menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menghadapi bahaya apapun,
bahaya sebesar apapun. Mampukan kami untuk menghadapinya. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami bersyukur bahwa oleh karena cinta kasih dan pemeliharaan-Mu, kami masing-masing dalam rumah tangga dan keluarga kami masih ada dalam keadaan yang sehat. Kami percaya itu semua karena pemeliharaan dan cinta kasih-Mu. Dan biarlah ya Tuhan ya Bapa, ketika kami lepas dari ancaman ini, biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi ungkapan syukur atas pengorbanan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah oleh doa setiap orang-orang yang beriman kepadamu di dalam Yesus Kristus, bangsa ini pun tertolong dari ancaman COVID-19 pada saat ini. Pemerintah dengan para medis yang sedang bekerja keras untuk membawa masyarakat Indonesia terlepas dari COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati, Engkau menopang, Engkau ikut campur tangan di dalamnya, sehingga seluruh masyarakat Indonesia hidup di dalam keadaan yang aman dan penuh damai sejahtera. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di muka bumi ini, bahkan gereja-gereja yang sedang menghadapi COVID-19, baik tingkat dunia maupun dalam tingkat nasional. Kiranya Tuhan Bapa, mereka juga tidak kehilangan pengharapan. Biarlah dari sudut-sudut rumah mereka masing-masing, suara doa dan pujian dan pengharapan Tuhan mendengarkannya. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Berikan kemampuan, kekuatan ketika GPIB juga menjadi satu sorotan dalam persoalan COVID-19 ini. Berikan GPIB kesabaran. Biarlah GPIB juga terus mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakannya di dalam pencapaian visi dan misinya. Demikian juga gereja-gereja Protestan di Indonesia bagian barat di tingkat lokal dimanapun berada. Biarlah seluruh gerejamu ini juga tetap ada di dalam perlindungan dan hikmat yang dari Tuhan. Secara khusus GPIB Jemaat Immanuel Semarang ini, ketika seluruh kegiatan terhenti, ya Tuhan ya Bapa, biarlah saat-saat ini adalah saat-saat di mana kami merenungkan apa yang harus kami perbuat di dalam kami membangun spiritualitas kami, di dalam kami menumbuh kembangkan iman kami. Biarlah ya Tuhan ya Bapa, pada saat-saat yang seperti ini, kami pun terus dituntun agar kami semakin dekat kepadamu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit di rumah-rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berkesusahan atau bersedih hati. Kiranya Tuhan Engkau menolong, dan ketika mereka menaikkan harap mereka kepadamu, Engkau berkenan untuk mewujudkannya. Kami berdoa untuk para janda dan duda. Biarlah kiranya ketika mereka juga menerima sakramen pada saat ini, mereka dikuatkan dan dimampukan untuk melihat masa depan mereka dengan berani dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami berdoa untuk seisi kehidupan rumah tangga keluarga kami
dengan segala pergumulan yang ada. Biarlah kiranya Engkau menopang setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami. Bagi para presbiter yang sudah melayani pada saat ini, bahkan para presbiter secara keseluruhan di dalam hidup dan kehidupannya, kiranya Tuhan memberkati. Dan organis kantoria, kameramen dan soundman yang sudah bertugas pada saat ini, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Ya Tuhan ya Bapa, inilah doa kami, biarlah Engkau menggenapi dan menyempurnakannya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 25 yang menyatakan, Aku akan memasukkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Tuhan memberkati saudara, persembahan jemaat akan bila mau mempersembahkan persembahannya kirim ke transfer ke Bank Mandiri nomor 1360014436403 atau melalui kantor gereja dari hari Selasa hingga hari Sabtu diserahkan kepada Ibu Lina. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 361 di salib muku sujud bait 1 dan bait kedua. Di salib muku sujud, miskin, buta dan lemah, Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamat.
Allah. Jemaat silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami persilakan untuk kembali. Jemaat yang terkasih, kami mohon perhatian sejenak untuk beberapa informasi sebagai berikut. Ibadah Paskah. Ibadah Paskah Minggu 12 April 2020 dilaksanakan di rumah-rumah secara online. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat menyongsong Paskah 2020. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salib-Mu, salib-Mu yang memuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Dengan kasih yang tulus, dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku beriadat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Kita mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Kita mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau meluluhkan di hatiku